Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat WSKD, kembali lagi bersama saya Regita Cahyani Yasmin, peneliti dari Pusat Studi Kota dan Daerah. PSKD adalah lembaga riset yang berdiri sejak tahun 2005 dan berfokus pada isu-isu strategis pembangunan, mulai dari infrastruktur transportasi, tata ruang, lingkungan hidup, arsitektur, sampai pembangunan kewilayahan. Yang intinya, kami hadir untuk memberikan analisis berbasis data dan rekomendasi kebijakan yang bisa dipakai oleh pemerintah daerah maupun masyarakat umum. Lewat podcast ini, PSKD ingin menghadirkan obrolan yang santai tapi substansial soal kota, desa, dinamika pembangunan, dan peluang masa depan di wilayah di Indonesia. Di episode kali ini, PSKD Podcast akan mengangkat tema banjir Bandar Lampung, tata ruang bermasalah atau kolaborasi yang belum jalan. Saat ini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu ada Dr. Chan Erina Noviani, STMT. Selamat siang Bu Erina. Selamat siang Regita, dan selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir Bu. Boleh nih Bu disapa dulu sahabat PSKD-nya. Oke, selamat siang untuk sahabat PSKD. Semoga kita ke depannya menjadi lebih baik lagi dan bisa membantu kota-kota kita biar menjadi lebih baik lagi. Baik, Bu Erina, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan bergabung di PSKD Podcast pada siang hari ini, Bu. Saya mulai ya, Bu. Untuk kata pengantarnya yaitu banjir kembali terjadi di Kota Bandar Lampung dengan pola yang berulang dan dampak semakin yang meluas. Peristiwa ini menegaskan bahwa banjir tidak lagi bisa dipahami sebagai kejadian sesaat, melainkan bagian dari masalah sistematik dalam pengelolaan kota. Sejumlah pandangan ahli menekankan bahwa persoalan utama bukan terletak pada curah hujan, akan tetapi pada ketidaksesuaian tata ruang, berkurangnya kawasan resapan, serta sistem drainase yang belum terintegrasi dengan baik. Selain itu juga, penanganan banjir juga masih belum menghadapi tantangan besar dalam hal koordinasi dan kolaborasi antar pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Yang dimana artinya banjir hari ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan kesenjangan antara perencanaan, implementasi, dan kerjasama antar lintas sektor. Kalau menurut Bu Erina sendiri, dalam berbagai kajian yang disebutkan bahwa tata ruang menjadi salah satu faktor utama banjir di Kota Bandar Lampung. Bagaimana Ibu melihat keterkaitan antar banjir yang terjadi saat ini dengan perencanaan ruang kota, Bu? Untuk keterkaitannya antara tata ruang sama banjir itu emang sangat terkait ya, di mana ada kegagalan untuk para kebijakan dan para pemimpin untuk menyusun tata ruang, maka bisa dilihat dari seberapa seringnya bencana. Bencana itu kan bukan saja banjir ya, ada juga longsor, ada juga kekeringan, ada juga tsunami, dan termasuk banjir juga. Jadi untuk mengukur si tata ruang di sebuah kota itu baik atau tidak, ya kita bisa melihat dari bencananya. Kebetulan yang di Bandar Lampung ini kan ternyata bencananya bencana banjir gitu kan ya. Jadi kita bisa lihat apakah memang tata ruang yang dibuat oleh pemerintah, karena kan seharusnya tata ruang itu dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi bencana-bencana tersebut. Nah, bisa dilihat nih, kalau satu kota itu bencananya itu tidak terselesaikan, maka itu pasti ada kesalahan dari tata ruangnya. Begitu, Mbak Regita. Baik Ibu, lalu salah satu poin penting ya Bu ya, yang sering disorot adalah kan sistem drainasenya nih Bu, yang belum terhubung secara optimal dengan sungai. Apa sih Bu implikasi teknis dari kondisi ini Bu? Betul, kalau untuk drainase itu kan salah satu yang ada di tata ruang. Contohnya kayak badan jalan,
pun kalau ada terjadi kesalahan maka akan menimbulkan kemacetan. Nah, begitu juga dengan drainase. Drainase ini kan seolah-olah jalannya air. Kalau manusia mungkin itu ada jalan, sedangkan kalau air itu ada drainase atau yang mungkin dulunya itu adalah sungai, sungai-sungai maupun sungai besar ataupun sungai kecil. Dahulunya itu disebut drainase. Tapi kenapa setiap pertumbuhan kota maka kita membuat sungai-sungai buatan. Nah, itulah yang disebut sebenarnya drainase itu untuk difungsikan pengganti si sungai-sungai yang memang dulunya ada. Itu. Jadi drainase itu memang jalan utamanya untuk air ya. Jika memang drainase itu tidak bisa dibuat dengan yang seharusnya, maka akan ada permasalahan di mana air itu akan menggenang. Nah, banjir ini kan karena genangan air ini mengakibatkan kerugian secara ekonomi, secara mental dan waktu, itu baru disebut banjir. Tapi mungkin dulunya pun daerah-daerah yang mungkin sekarang banjir memang ada genangan, cuman perbedaannya sekarang itu di tempat genangan-genangan itu ada pemukiman. Nah, itulah yang mengakibatkan kerugian ekonomi, waktu dan mental. Nah, situlah disebutnya bencana banjir gitu. Baik Ibu. Lalu apakah banjir yang terjadi saat ini bisa dilihat sebagai akumulasi dari berbagai keputusan pembangunan di masa lalu, Bu? Ya betul, semua yang terjadi di hari ini, maka ini kumpulan permasalahan yang dari awalnya kecil, terus menumpuk, ditambah lagi, dan akhirnya membludak gitu kan ya, pecah gitu. Dan untuk permasalahan banjir ini memang semua ada akibatnya. Dan pastinya banjir ini sangat bisa terdeteksi gitu ya, dari kita melihat sebelum turun hujan, sebelum musim hujan itu datang, sebenarnya sudah bisa diprediksi di mana akan ada genangan-genangan. Karena untuk sekarang kan untuk teknologi semakin canggih ya, bisa dengan menggunakan ArcGIS juga kita bisa lihat konturnya di mana aja yang landai, di mana aja ada cekungan, maka disitulah yang harus diwaspadai. Apalagi di sempadan-sempadan sungai itu juga daerah-daerah yang harus diwaspadai. Baik Ibu, lalu kan di dalam artikel juga ya Bu ya, kan disebutkan ya Bu ya, pentingnya kolaborasi semua pihak. Lalu mengapa Bu penanganan banjir tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja? Betul, karena sungai ini juga ada seperti jalan sama ya, ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota gitu kan ya. Di sungai ini pun sama, ada sungai nasional, ada sungai provinsi, ada sungai kota. Nah, di mana sungai ini kan pasti ada melewati dari provinsi lain ke provinsi lain. Nah, maka di situ harus ada kolaborasi. Entah contohnya ada satu sungai hulunya ada di Pesawaran dan hilirnya ada di kita contohnya. Nah, maka harus ada kolaborasi antar pemerintah. Selain pemerintah juga banjir ini harus kolaborasi dengan masyarakat langsung, karena di mana yang dirugikan itu kan masyarakat, tetapi yang melanggar juga masyarakat. Seperti peluapan air di Waikuripan, kalau hujan itu datang maka di Sungai Waikuripan itu kan meluap, di mana masyarakat di sekitar Sungai Waikuripan itu kan mengalami banjir. Maka memang permasalahan dari masyarakat dan timbulnya awalnya pun dari masyarakat. Kenapa kita membutuhkan kolaborasi masyarakat, dan satu lagi kita membutuhkan kolaborasi dari swasta, di mana kita saling mengerti ya, bahwa untuk
Indonesia ini yang mempunyai mungkin dana yang berlebih kan di swasta, tidak ada di pemerintah. Mungkin kalau kita bilang harus membuat ini dan membuat A, B, C, pasti pemerintah akan menjawab tidak ada dananya. Tapi kita bisa membantu para swasta untuk mewujudkan. Yang penting bisa duduk bareng, berbicara bareng, dan menyelesaikan masalah dari akar sampai ke hilirnya gitu. Lalu mengapa upaya seperti normalisasi drainase atau pembangunan saluran seringkali belum memberikan hasil yang signifikan? Karena memang untuk pembangunan drainase itu hanya setengah-setengah ya, tidak melibatkan dari hulu ke hilirnya. Sedangkan air itu kan kita sudah tahu, air itu berjalan dari tempat yang tinggi hingga tempat yang rendah, dan di mana ujungnya itu kalau tidak muara ya pasti laut gitu kan ya. Maka kalau pembangunan drainase itu kan harus melibatkan semua topografi. Nah, dimasukkanlah adanya master plan drainase itu seharusnya mengikuti topografi, di mana pertama kali kita harus mengecek dulu di mana daerah-daerah yang memang tempat air itu mengalir. Pastikan ada di cekungan-cekungan, disitulah kita asal muasal untuk membuat drainase. Nah, untuk di cekungan itu pasti ada sungai, disitulah tempat pembuangan akhir, yaitu tempat primernya. Kayak drainase itu kan memang ada tersier, primer, dan sebagainya. Nah, untuk ujung buangan drainase perkotaan itu harus ada di sungai. Maka sungai-sungai yang ada di perkotaan itu harus dijaga. Tidak boleh dibangun, tidak boleh dikurangi, dan tidak boleh ada sedimen. Kenapa? Karena puncak dari debit keseluruhan yang jatuh pada kota itu akan berakhir di sungai itu. Jadi memang drainase itu harus saling connect gitu dengan antara sungai kecil, sungai besar, terus di mana elevasi yang tepat. Tidak bisa kita hanya membangun drainase hanya di sebagian kanannya contohnya ya, terus dibangun lagi sebelah kirinya tanpa memikirkan drainase gitu kan. Ditambah lagi drainase ini kan lagi-lagi air yang menggunakannya, bukan manusia. Maka kita memang harus diukur terus elevasi di mana yang bagian tertinggi, terus hingga bagian terendah, dan masuklah ke sungai. Sungai itu kan kayak drainase primernya gitu. Baik Ibu, kalau menurut Bu Erina sendiri, seberapa pentingnya sih Bu pengawasan terhadap pembangunan kawasan baru agar tidak memperparah resiko banjir? Betul, sangat penting sekali ya, karena yang sudah terbangun kan gagal. Kita kan sebut yang sekarang tuh gagal total. Pembangunan yang ada di Kota Bandar Lampung ini gagal karena dimana banyak bencana-bencana ya, terutama banjir ini dari tahun ke tahun bukannya semakin mereda, malah semakin meningkat gitu kan. Maka di situ ada tantangannya nih untuk kedepannya. Kita sudahlah yang sudah gitu kan nanti karena kalau yang sudah terbangun kan susah untuk dikendalikan, butuh proses, butuh waktu, butuh dana, butuh tenaga. Maka selain kita merancang untuk bangunan-bangunan yang sudah ada, maka di situ kan jangka panjang ya. Permasalahan banjir itu kan ada dua untuk penyelesaiannya, ada jangka panjang dan jangka pendeknya. Jangka panjangnya itu sama yang saya tadi bilang itu, yang bangunan-bangunan yang sudah ada kita akan merubahnya semestinya. Nah, untuk jangka pendeknya, maka bangunan-bangunan yang akan dibuat kayak mungkin perumahan kan harus ada izin tuh ya.
Mungkin bisa dari situ mulai kita memperbaikinya, dari kita cek lagi jika ada izin yang masuk untuk membangun perumahan, kita cek tempatnya apakah nyaman, apakah aman untuk para nanti masyarakat bermukim gitu, bukan hanya murah dan strategis saja jadinya kan. Jadi nyaman dan amannya itu juga harus salah satu faktor yang memang sekarang para konsultan pembangunan rumah itu harus mulai berarah ke arah kenyamanan itu, bukan hanya strategis saja. Baik Ibu, lalu kalau misalnya nih Bu kita membahas konteksnya Kota Bandar Lampung ya Bu ya, seberapa pentingnya sih Bu pendekatan hulu hilir dalam pengendalian banjir ini Bu? Karena Bandar Lampung ini kan cukup ekstrim ya, ada perbukitan, ada gunung, perbukitan, dan ada lautan. Maka di situ ada elevasi yang mungkin agak sedikit jauh jaraknya, dimana kalau ada kesalahan sedikit pun tentang penempatan elevasi untuk drainase, maka itu akan mengakibatkan mungkin bisa tenggelam kali ya Kota Bandar Lampung gitu. Jadi memang dari hulu ke hilir itu sangat penting. Ada hulu, tengah, dan hilir ya. Ada 3 gitu kan. Hulu ini dimana kita harus menjadi tempat restorasi, dimana mungkin pohon-pohon itu harus ada di hulu. Jadi untuk penangkapan air hujan agar tidak langsung run off sekaligus, maka di hulu itu harus penghijauan. Yang kedua, di tengah barulah kita mungkin ada embung, kolam retensi, biopori dan sebagainya, itu ada di tengah, di mana kebanyakan masyarakat penduduk itu ada di tengah dan hilir. Sedangkan di hilir itu adalah muara yang paling ujung untuk menuju si laut. Di laut itu maka memang saluran-saluran yang ada di hilir itu harus lebih besar dibandingkan yang ada di hulu dan tengah gitu kan. Biar kenapa? Biar nanti di saat debit itu kan ada debit puncaknya. Maka di saat debit puncak itu datang, maka si tampungan si sungai atau kita bisa disebut drainase utama primer itu bisa menampung dari seluruh yang air mengalir dari hulu dan tengah. Begitu Mbak. Baik Ibu, udah di pertanyaan terakhir nih Bu untuk sebelum penutupan nih Bu kita. Kalau menurut Ibu sendiri, jika melihat kondisi saat ini, apa Bu langkah penting yang harus segera dilakukan agar penanganan banjir lebih efektif? Untuk langkah utama, karena banjir ini kan mungkin lama ya Mbak Regita untuk menyelesaikannya. Dan hal yang utama itu para pemerintah tuh mungkin harus aware dengan yang ada namanya topografi, di mana topografi itu adalah fondasi utama untuk membuat si drainase buatan maupun mempertahankan drainase alami yaitu sungai untuk kita menjadi aliran si air jika nanti hujan tiba. Nah, untuk poin pertamanya mungkin harus mengetahui dulu di mana tempat yang tinggi, di mana ada cekungan, di mana tempat aliran biasanya air itu mengalir gitu kan, di mana tempat air itu mengumpul. Dan jika ada tempat memang tempat air mengumpul itu, maka kita tidak boleh membangunnya. Tetapi kan banyak sekali ya yang sekarang tempat seperti mungkin dulu rawa-rawa, mungkin kalau orang tua dulu bisa melihatnya dari yang tadinya rawa dan sekarang menjadi hotel, sekolahan dan sebagainya, tanpa ada pengganti air, tempat air itu sendiri. Setelah kita tahu nih topografinya, maka kita akan mulai pembangunan. Disitulah para pakar ahli mungkin bisa terlibat
untuk pembangunan drainase ini. Dan setelah pembangunan ini dijalankan dan memastikan drainase ini terhubung dari hulu, hilir, dari hulu, tengah ke hilir, dan hilirnya itu mungkin adalah si sungai itu sendiri, maka insya Allah sih banjir ini akan mereda gitu. Ditambah lagi kan drainase perkotaan kita cukup unik ya, dimana setiap jalan ada drainase. Di situ ada drainasenya yang tertutup oleh untuk pejalan kaki, tetapi air itu, lubang untuk masuk ke drainasenya itu tidak ada mungkin, tapi hanya sebagian kecil. Dan mana mungkin dengan limpasan air yang semakin tahun semakin meningkat, bisa dengan cepat genangan air itu masuk ke dalam drainase itu gitu kan. Akhirnya genangan itu yang tadinya mungkin hanya berapa kubik di jalan, dan setahun 2 tahun akan meningkat, dan itulah yang mengakibatkan sekarang itu banyak titik-titik di mana banjir. Setelah kita sudah selesai untuk drainase ini, maka kita harus mulai aware sama di mana tempat kita tinggal. Kita harus mengedukasikan para masyarakat untuk lebih cerdas memilih tempat tinggal dan tidak mengambil hak memang itu tempat lindung. Pas seperti sempadan sungai itu kan sebenarnya dalam aturannya itu sempadan sungai itu kan daerah lindung ya, yang tidak boleh dibangun oleh siapapun. Maka mungkin untuk tahap selanjutnya itu untuk pemerintah harus lebih tegas pada masyarakat. Bukan cuma tegas, tetapi untuk mengedukasi dan memberikan solusi untuk masyarakat, karena masyarakat pun pasti bingung mau pindah kemana nih. Kami udah dari tahun ke tahun di sini, nenek moyang kami di sini. Nah, jadi masyarakat itu tidak hanya untuk perintah mereka pergi, tetapi juga memberikan solusi di mana mereka tempat yang aman dan nyaman. Dan mungkin sudah harus mulai untuk rumah susun para masyarakat Bandar Lampung, mungkin sudah harus arahnya ke situ ya, bukan perumahan lagi. Sebenarnya harusnya Bandar Lampung ini sudah mengarah ke vertikal, pembangunan vertikal, di mana rumah susun, apartemen itu udah harus mulai dibangun gitu. Mbak Regita. Terima kasih Ibu sudah memberikan jawaban yang sangat edukatif dan juga sangat memberi solusi lah Bu ya untuk banjir di Kota Bandar Lampung ini. Mungkin udah di terakhiran nih Bu, akan saya closing kali ya Bu ya. Banjir di Bandar Lampung bukan hanya persoalan air yang meluap, tetapi persoalan banjir, persoalan bagaimana kota ini direncanakan, dibangun dan juga dikelola. Selama tata ruang tidak dijalankan dengan konsisten, sistem drainase tidak terintegrasi, dan kolaborasi belum berjalan optimal, maka banjir akan terus menjadi masalah yang akan terus berulang ke setiap hujan akan datang. Karena pada akhirnya banjir bukan hanya soal alam, akan tetapi tentang bagaimana manusia mengelola ruangnya. Saya akhiri PSKD Podcast pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erina dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.